Oke, mari kita review flyer pendaftaran KIP kuliah di salah satu kampus. Ini bisa juga untuk kampus-kampus yang lain ya. Kalian ini hampir sama, jadi kalian bisa simak ini sampai selesai, mulai tahap pendaftaran dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang belum tahu, kalian wajib simak ini. Tapi jangan lupa save dan follow akun ini. Ya, tulisannya telah dibuka pendaftaran beasiswa KIP kuliah. Pendaftaran akun KIP kuliah melalui kipkuliah.kemdiktisaintek.go.id. Artinya kalian di sini mendaftar melalui web Kemdiktisaintek yang ini. Nah, selanjutnya ada di sini nih pedoman informasi beasiswa. Nah, kalian tinggal cek aja pedomannya ini. Kalian ikuti langkah-langkahnya ya. Kemudian ada ditulis di sini tahap seleksi masuknya apa aja. Pertama, seleksi administrasi. Artinya berkas-berkas dulu yang dicek oleh panitia. Apakah kalian lolos? Kalau lolos kalian lanjut. Kedua, seleksi tes potensi akademi. Artinya di sini tes tulis. Biasanya dicek kalian secara tes tulis masuk enggak. Masuk tes tulis di sini biasanya untuk menentukan kalian bisa lolos masuk perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, itu nanti seleksi wawancara. Seleksi wawancara itu apa sih? Nanti fokusnya ini bukan wawancara kerja kawan-kawan, tapi wawancaranya untuk seleksi, untuk mendeteksi bahwa dokumen yang kalian lampirkan dan kondisi ekonomi sosial kalian itu sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Itu. Selanjutnya, persyaratan umumnya. Pertama, ijazah terakhir. Ya, minimal 2024. Ya, memang untuk 2026 ini maksimal itu 2024. Jadi 2023 nggak bisa. Jadi yang bisa mendaftar itu hanya 3 tahun terakhir, 2026, 2025, dan 2024. Kemudian, kedua, akta lahir. Ketiga, kartu keluarga, KTP, ini semua scan ya kawan-kawan, scan atau fotokopi. Kelima, surat permohonan beasiswa KIP ke direktur. Dan di sini dicantumkan. Biasanya memang ada beberapa kampus itu yang mensyaratkan untuk membuat surat permohonan terlebih dahulu. Template-nya biasanya sudah disediakan, tinggal kalian copy, kalian isi, kalian upload kembali. Keenam, sertifikat akademik atau non-akademik selama menjadi siswa jika ada. Artinya di sini opsional. Kenapa opsional? Karena beasiswa KIP kuliah ini bukan beasiswa kawan-kawan sebenarnya, tapi ini bantuan sosial, ya, bantuan sosial untuk pendidikan tinggi. Jadi memang fokusnya itu untuk menseleksi mereka yang kurang secara ekonomi dan sosial yang mau melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi. Memang syaratnya memang harus komitmen selama 4 tahun kuliah. Nah, salah satu pendukungnya adalah nilai akademik yang bagus atau punya sertifikat-sertifikat prestasi. Yang ketujuh, surat keterangan tidak buta warna. Wah, ini beberapa kampus nggak ada yang kayak gini sih. Mungkin ini jurusan-jurusan tertentu ya. Mungkin jurusan kesehatan seperti apa kayak gitu bisa ada kayaknya. Tapi beberapa kampus nggak kok. Nggak ada syarat buta warna, nggak ada. Ke-8, punya kartu PIP SMA, PIP maksudnya yang aktif, atau kartu KKS, atau kartu PKH, atau SKTM. Jadi pilih salah satunya saja kawan-kawan. Ya, pilih salah satunya saja. Jadi kalian punya yang mana? Kemudian untuk kriteria penerima, nih saya bacakan kriteria penerima itu seperti apa. Pertama, memiliki KIP pada pendidikan tingkat menengah. Ya, pertama yaitu yang diprioritaskan yang punya KIP pada pendidikan tingkat menengah. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor 2, yaitu NIK-nya terdata terpadu pada DT Sen, ya, DT Sen, seperti program PKH, KKS, dan yang lainnya. Kemudian, masuk dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Ini desil 1 sampai 4 biasanya. Kalau tidak ada nomor 1, 2, 3 tadi itu, bisa dari calon mahasiswa ini, mungkin dari panti sosial atau panti asuhan, itu boleh, silahkan. Tinggal melampirkan surat keterangan bahwa kalian ini dari panti sosial atau panti asuhan. Itu boleh, kalau tidak ada ketiga ini. Kalau tidak ada keempat-empatnya, yaitu 2, 3, 4 tadi itu, seperti tidak ada KIP, kemudian tidak masuk bantuan PKH, KKS, dan yang lainnya. Ketiga, tidak masuk desil 1 sampai 4, dan keempat, bukan dari panti asuhan atau panti sosial, maka syarat yang terakhir, yaitu yang kelima, jika calon penerima tidak memenuhi salah satu syarat tadi, ya, maka dapat tetap mendaftar. Ini teman-teman, maka tetap dapat mendaftar. Tapi ada syaratnya. Apa? Dengan dibuktikan pertama, bukti pendapatan kotor gabungan orang tua paling banyak 4 juta. Atau jika kalian nanti keluarganya itu dibagi, ya, jumlah keluarganya itu dibagi. Contoh, saya punya penghasilan 4 juta. Ya, saya punya anak 2, 1 istri, dan saya sendiri. Jadi nanti 4 juta itu dibagi 4. Bagi 4, dapatnya berapa? 1 juta per orang. Kalau masih 1 juta, berarti kawan-kawan belum termasuk persyaratan yang memenuhi. Karena kenapa? Karena harus dibagi anggota keluarga, paling banyak jadinya 750.000. Itu kawan-kawan. Jadi kalau 5 orang, itu udah masuk. Jadi anak 3, 2 orang tua, ya, 2,
gajinya 4 juta, yang kerja cuma 1, 4 juta itu masuk. Tapi kalau 4 juta nanya 1, kemungkinan itu tidak diterima. Itu syarat pertama ya, untuk yang tidak punya kriteria di atas tadi. Yang syarat kedua yaitu pastikan punya bukti bahwa kalian itu keluarga dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dengan apa? Dengan SKTM. Jadi kalian minta ke desa SKTM tersebut. Minta ke desa untuk pembuatan SKTM. Ya, nanti kalau ditanya desa, Pak, ini mau buat SKTM buat apa? Tanya aja, jawab aja. Ini Pak, untuk pengurusan pengajuan beasiswa KIP kuliah anak saya. Seperti itu. Kemudian nanti kita lanjut ke prosedur yang biasa dipakai oleh kampus-kampus untuk mendaftar KIP kuliah, terutama kampus-kampus swasta, kawan-kawan. Pertama, mendaftar akun beasiswa KIP kuliah pada sistem kipkuliah.kemdiktisaintek.go.id yang web tadi ya, kawan-kawan. Itu pakai dulu, tapi biasanya untuk bulan Mei sebelum pengumuman SNBT, biasanya web ini belum bisa dibuka. Artinya jalur seleksinya belum kebuka. Jadi kalian daftar dulu saja yang di kampus tujuan. Itu nggak apa-apa. Jadi menyusul saja. Yang penting kalian tetap daftar seperti itu. Walaupun nanti menyusul untuk yang di akun KIP kuliah Kemdiktisaintek. Kemudian cek kode pendaftaran dan kode akses yang terverifikasi ke email masing-masing. Oke, sudah ya. Yang penting kalian punya akun terlebih dahulu. Buka saja dulu. Lengkapi data pendaftaran pada akun beasiswa KIP kuliah. Kalian lengkapi semua ya. Semua data-datanya ini kalian lengkapi. Jangan sampai ada yang kosong, ya. Jangan sampai ada yang kosong. Kemudian pilih seleksi mandiri PTS, ya. Ini untuk yang di PTS. Kalau yang di PTN ya PTN. Pilih kampus tujuan kalian. Ya, kemudian pilih program studinya. Kalian ingin masuk ke program studi apa di kampus tersebut yang belum terdaftar, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai semua, kalian download kartu peserta dan formulirnya. Langsung download, kan ada tuh, dapat tuh PDF-nya. Kalian simpan, ya. Kemudian mengisi, selanjutnya ini kan rangkaian tadi itu hanya di akun ya. Mulai dari pendaftaran pembuatan akun sampai kalian bisa download kartu beasiswa KIP kuliahnya. Kartunya saja ya untuk sebagai pendaftar. Setelah selesai, kalian masuk ke tahap berikutnya yaitu prosedur untuk mendaftar di kampus tujuan. Mengisi formulir pendaftaran online seleksi KIP kuliah di kampus tujuan. Biasanya disediakan link-link untuk mendaftar, baik di website atau di Google Form. Ini tergantung masing-masing kampusnya, kawan-kawan. Kemudian, kalian akan mengikuti tahap pertama, yaitu seleksi administrasi. Sekalian ikuti dulu, ya. Tahap seleksi administrasi itu, biasanya administrasi ya online. Kalian akan suruh mengupload lagi di link atau formulir yang sudah disediakan oleh kampusnya, baik melalui web atau online. Setelah selesai, kalian akan ada pengumuman atau penetapan calon mahasiswa KIP kuliah di kampus tersebut. Biasanya diumumkan melalui website atau WA atau email. Dia terserah, tergantung panitianya lah masing-masing kampus. Setelah itu, kalian akan masuk ke tahap kedua, yaitu tes potensi akademik, yaitu tes tulis. Ya, kalian mengerjakan secara akademiknya bagaimana. Kemudian tahap ketiga itu seleksi wawancara. Ya, tahap ketiga itu seleksi wawancara. Tadi itu ya, seleksi wawancara itu memverifikasi dan memvalidasi berkas yang kalian sudah lampirkan di awal apakah sesuai dengan kondisi nyata kalian. Itu ya, wawancara itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan ditanya masalah komitmen untuk jadi mahasiswa penerima KIP kuliah. Komitmennya seperti apa? Baik komitmen secara peraturan atau komitmen kuliahnya baik dan benar dan tuntas. Itu. Setelah itu, jelas pengumuman lolos atau tidaknya. Seperti itu, kawan-kawan. Setelah dinyatakan lolos, bahwa kalian ikuti kelengkapan berkas finalnya, ya, yang diminta lagi. Biasanya ada itu. Setelah itu, nanti kalian akan ditetapkan secara SK, ya, surat keputusan rektor atau ketua atau apapun itu, bahwa kalian sebagai penerima KIP kuliah resmi, ya kawan-kawan. Setelah itu kalian apa? Tunggu pencairan, ya. Biasanya pencairan itu sekitar bulan Oktober untuk pencairan awal, Oktober sampai November. Untuk pencairan kedua, untuk semester kedua ya, biasanya Maret, April, Mei. Itu kawan-kawan, ya. Ya kurang lebihnya alurnya itu nggak jauh beda dengan alur yang saya jelaskan. Itu rata-rata sama, ya rata-rata sama. Mungkin yang berbeda cuma formnya berbeda. Formulirnya berbeda, syarat-syarat tertentunya beda, tapi untuk syarat umumnya itu sama semuanya. Oke, jangan lupa kalian subscribe video ini dan follow akun-akun saya untuk informasi perkuliahan, baik KIP dan yang lainnya lebih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan kalian dapat
keep kuliah tahun ini. Kalau nggak dapat tahun ini ya, insya Allah tahun depan kalian akan mendapatkan. Semangat dan berjuang untuk kuliah dan mengupgrade diri serta membanggakan keluarga. Terima kasih.